Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha al-juz'ul awal, jilid yang pertama. Insyaallah kita akan bahas pembahasan di malam hari ini dari pertemuan yang kelima. Ini pertemuan kelima ya, dalam kita membahas kitab ini. Di malam hari ini kita akan masuk pembahasan yang ada di halaman ke-14. Tapi sebelum itu kita murajaah dulu terkait dengan kosakata-kosakata yang telah berlalu. Baik, kalau saya sebut bahasa Arabnya, antum semuanya sebut artinya ya. Najmun artinya apa? Hisanun artinya, semuanya menjawab ya. Hisanun, himarun, qittun, sarirun, meja. Sarirun, ranjang atau meja? Tempat tidur atau ranjang. Mudarrisun, guru. Rajulun, imamun, labanun, susu. Sukkarun, hajarun, kalbun, mindilun, sapu tangan. Dikun, jamalun, masjidun, tabibun. Semuanya menjawab. Waladun, talibun, qamisun, qalamun, kursiyun, kitabun, babun, pintu. Baik, sekarang saya tanya bahasa Indonesianya, antum semuanya mengarabkan. Semuanya bersuara ya. Rumah, masjid, pintu, kitab, pulpen, kunci, meja, ranjang, kursiyun, kursi ya. Rumah, meja, bintang, anjing, dokter, anak kecil laki-laki, pria dewasa, pelajar, keledai, kuda, unta, ayam jantan, guru, sapu tangan, batu, susu, gula. Ahsan, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk di pembahasan halaman 14. Semuanya buka bukunya halaman 14. Kita bahas pembahasan di pertemuan hari ini halaman 14 dari buku PDF panduan kita. Seperti biasa, semuanya mendengarkan kemudian ikuti apa yang saya baca. Ad-darsus tsalitsu. Ad-darsus tsalitsu. Ad-darsus tsalitsu. Ad-darsus tsalitsu. Apa artinya ini? Pelajaran ketiga atau yang ketiga? Pelajaran yang ketiga. Ini adadut tartibi, bilangan tingkatan, as-salis. Kalau bahasa Arabnya 3, salah sah. Tapi kalau dia berpola dengan bentuk as-salis, bukan datang dengan kalimat salasah, maka artinya yang ketiga. Kalau as-salis yang ketiga, kalau salasah 3. Maka as-salis ini namanya adadut tartibi, bilangan bertingkat. Semuanya ikuti. Baitun, baitun, rumah, al-baitu, rumah itu, qalamun, pulpen, al-qalamu, pulpen itu, kitabun, buku, al-kitabu, buku itu, jamalun, unta, al-jamalu, unta itu. Lihat dari segi perbedaan. Di pembahasan pelajaran ketiga ini, kita akan membahas terkait dengan pembahasan
isim nakirah dan isim ma'rifah. Isim nakirah dan isim ma'rifah. Antum bisa kasih pengertian singkat. Isim nakirah adalah isim yang bermakna umum. Isim nakirah adalah isim yang bermakna umum. Ciri-cirinya biasanya tidak menggunakan alif lam dan bertanwin. Yang kedua, isim ma'rifah. Isim ma'rifah adalah, kalau tadi nakirah apa? Apa pengertiannya? Isim yang bermakna umum. Ma'rifah, isim yang bermakna khusus. Ciri-cirinya memakai alif lam dan tidak bertanwin. Nah, ini pembahasan yang mesti kita ketahui terkait dengan nakirah dan ma'rifah. Sekarang perhatikan kalimat baitun. Ini nakirah atau ma'rifah? Lihat ciri-cirinya, lihat ciri-cirinya. Nakirah ma'rifah. Namanya nakirah. Dalam bahasa Arab ini namanya isim nakirah. Baitun. Apa artinya baitun? Rumah. Rumah itu kan berbagai macam jenis, masih umum. Kalau dikatakan rumah, rumah apa? Rumah manusia kah? Rumah kucing kah? Rumah ayam kah? Ya kan? Umum. Rumah si Muhammad kah? Rumah si Idris kah? Rumah si Zainab kah? Itu berbeda-beda. Rumahnya masih umum. Rumahnya kecil kah? Besar kah? Itu umum. Rumah yang mana? Masih umum kan? Maka ini disebut dengan nakirah. Yaitu dia bermakna umum. Paham ya? Bermakna umum. Ciri-cirinya apa? Tidak beralif lam. Lihat baitun. Ada alif lamnya? Tidak ada. Yang kedua, biasanya dia datang dengan tanda bertanwin. Baitun. Bukan dibaca baitu. Baitun. Bukan dibaca baitu. Maka baitun artinya rumah. Umum ya? Kalau dikatakan rumah umum. Aku punya rumah misalnya. Baik. Sekarang al-baitu. Al-baitu. Ini ada alif lamnya ini. Ini ma'rifah atau nakirah? Dia ma'rifah. Bermakna khusus. Dari mana kita tahu bermakna khusus? Lihat ciri-cirinya. Pakai alif lam. Ciri-ciri ma'rifah itu pakai alif lam. Bisa masuk alif lam. Al-baitu. Masuk alif lam? Masuk. Yang kedua, bertanwin? Tidak bertanwin. Maka ini ciri-ciri ma'rifah. Untuk tahap awal kita mengetahui ini dulu ya, karena ini dasar. Maka kalau diterjemahkan, dia lebih khusus. Kalau baitun rumah, kalau al-baitu rumah itu. Sudah ditunjuk, yang itu rumahnya. Kalau saya bilang rumah yang mana? Masih umum. Tapi kalau kita katakan al-baitu, rumah itu, ya rumahnya yang itu. Sudah ditunjuk, yang itu. Lebih khusus dia kan? Bisa dipahami ini? Nah, ini perbedaan. Nakirah dan ma'rifah. Demikian pula qalamun. Qalamun ini sudah berlalu pada kita ya di halaman kelima. Di pertemuan pertama telah kita bahas. Qalamun artinya apa? Pulpen. Pulpennya umum. Pulpen yang bagaimana? Pulpen yang mana? Orang masih bertanya-tanya. Umum dia. Lihat tandanya, cirinya. Tidak pakai alif lam? Tidak. Bertanwin? Tanwin. Qalamun. Tapi kalau kita masukkan alif lam menjadi al-qalamu, ini masih ma'rifah atau sudah jadi nakirah? Atau ini masih nakirah atau sudah jadi ma'rifah? Sudah jadi ma'rifah ini. Yang pertama dia masuk alif lam, yang kedua tidak boleh bertanwin. Maka kalau diterjemahkan, tambahkan kekhususan. Kalau pulpen umum, maka kalau kita mau mengkhususkan, kita bilang apa? Pulpen itu. Paham ini? Demikian pula kitabun. Kitabun artinya apa? Buku. Umum kan? Umum. Nakirah ma'rifah?
Nakirah. Masukkan alif lam. Al-kitabu. Langsung dia nggak boleh bertanwin kan? Langsung dia tidak boleh bertanwin. Karena kalau masuk alif lam itu, dia langsung jadi isim ma'rifah. Dan ma'rifah itu nggak boleh bertanwin. Dan asalnya kitabun itu umum. Buku, buku yang mana? Buku yang mana saja. Tapi kalau al-kitabu, buku yang itu. Buku itu. Dia khusus, dia sudah. Sudah ditunjuk dia. Baik. Kemudian, jamalun. Jamalun apa artinya? Unta kan? Sudah berlalu kepada kita. Dan saya juga sudah bedakan ini antara jamalun dengan jamalun. Kalau jamalun artinya unta, kalau mimnya panjang, jamalun. Maka itu artinya keindahan. Jamilun indah, jamalun keindahan. Kalau nama orang Jamaluddin, keindahan agama. Keindahan agama. Ya Ustadz kita di Makassar ini ada namanya Ustadz Luqman Jamal. Jamaluddin. Nama bapaknya ya, Luqman bin Jamaluddin. Ya, pimpinan Pondok Pesantren Tanwirus Sunnah Goa ya. Nah, itu Jamaluddin, mimnya panjang, keindahan agama. Saya juga Zubair Jamaluddin. Mimnya panjang. Kalau antum tulis pendek ya jadi unta nanti. Jamaluddin. Jadi hati-hati ya. Dan jangan mencela nama orang. Nanti ada nama orang Jamaluddin, apa itu namanya itu? Berarti artinya unta. Padahal kita yang tidak tahu bahasa Arab, sok-sok menerjemah. Baik, ini perlu dipahami ya. Supaya kita jangan mentertawakan orang, nanti kita yang ditertawai orang. Paham ya? Baik, kalau masuk alif lam, al-jamalu, maka ini jadi ma'rifah. Jadi khusus, unta itu. Paham ya? Ini terkait dengan apa? Nakirah dan ma'rifah. Paham semua ini? Nakirah ma'rifah. Bahasa Arabnya dinding, jidarun. Jidarun, dinding. Kalau saya mau jadikan menjadi ma'rifah, dinding itu, bahasa Arabnya apa? Al-jidaru. Ma'un, air. Kalau saya mau bilang air itu, al-ma'u. Dan banyak lagi, handphone, jawalun. Kalau saya mau masukkan alif lam menjadi al-jawalu, jadi ma'rifah dia. Semua kalimat yang nakirah bisa dijadikan ma'rifah dengan memasukkan apa? Alif lam. Dan ingat ya, kalau sudah masuk alif lam, tidak boleh tanwin. Tapi kalau tidak ada alif lam, hukum asalnya ditanwin. Paham ya? Seperti itu kaidah dalam bahasa Arab. Ini kaidah sedikit kita kenalkan. Kemudian yang perlu kita ketahui tentang al. Ini kan ada al-baitu, al-qalamu, al-kitabu, al-jamalu. Ya kan? Tentang al, alif lam. Al ini dalam bahasa Arab, alif lam ya, itu terbagi menjadi dua. Antum bisa catat. Al, tidak perlu saya catat di papan tulisnya, karena ini saya diktekan saja sudah cukup insya Allah. Alif lam atau al itu terbagi menjadi dua. Ada alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Apa itu alif lam syamsiyah? Alif lam syamsiyah adalah alif lam yang masuk pada isim yang ketika dibaca tidak kedengaran suara al-nya. Alif lam yang masuk pada isim ketika dibaca tidak kedengaran suara al-nya. Itu namanya alif lam syamsiyah. Sudah? Koma. Dalam penulisan atau tambahkan namun dalam penulisan tetap ada al-nya. Itu namanya alif lam syamsiyah. Nanti akan ada contohnya. Akan ada contohnya. Jadi sudah paham ini? Alif lam syamsiyah itu kalau dibaca dia tidak kedengaran suara al. Tapi dalam tulisan ada al-nya, ada alif lamnya, ada al. Tapi kalau dibaca tidak ada, dia langsung hilang. Ini namanya alif lam syamsiyah. Yang kedua ada alif lam, atau kasih contoh dulu lah ya. Contoh alif lam syamsiyah, contohnya asyamsu. Asyamsu. Coba perlu saya lihat di saya kasih di papan tulis ini, antum lihat ya. Asyamsu. Asalnya kan syamsun. Syamsun.
Syamsun itu artinya matahari. Masukkan alif lam menjadi ada alnya? Ada, tapi kalau dibaca nggak dibaca al-syamsu, tapi dibaca asyamsu. Namanya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Sudah? Ada alnya dalam penulisan. Tapi kalau dalam pembacaan, pengucapan, tidak kedengaran al. Namanya alif lam apa? Syamsiyah. Sudah? Yang kedua, namanya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Lawannya. Alif lam qamariyah lawannya. Yaitu alif lam yang masuk pada isim atau masuk pada sebuah kata. Alif lam yang masuk pada sebuah kata yang ketika dibaca kedengaran suara alnya. Kedengaran al. Sudah. Alif lam yang masuk pada sebuah kata, jika masuk pada sebuah kata, maka kedengaran suara alnya. Baik dalam tulisan ataupun dalam pengucapan. Kalau tadi syamsiyah kan, kalau ditulis ada al, tapi kalau dibaca hilang. Tapi ini dibaca dan ditulis kedengaran dan ada wujud alnya. Kalau dilihat dalam tulisan ada alnya, kalau dibaca pun ada alnya. Contohnya apa? Qamarun, 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 apa artinya qamarun? Bulan. Masukkan alif lam. Al-qamaru. Kedengaran alnya al-qamaru. Sudah. Itu tentang alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Berarti dalam pembahasan ad-darsus salis, pelajaran kedua, yang perlu antum pahami itu dua pembahasan saja. Yang pertama, pembahasan nakirah dan ma'rifah. Jelaskan nanti nakirah apa, ma'rifah apa. Yang kedua tentang pembahasan alif lam. Alif lam terbagi berapa? Dua. Ada syamsiyah, ada qamariyah. Syamsiyah itu alif lam apa? Yang kalau dia dibaca, maka tidak kedengaran suara alnya. Tapi dalam tulisan dia ada alnya. Tapi yang kedua, yaitu alif lam qamariyah. Yaitu ketika dia masuk pada suatu kata, isim, maka kedengaran suara al kalau dibaca, kalau ditulis tetap kelihatan alnya. Bisa dibedakan? Sekarang saya tanya, huruf hijaiyah ada berapa? 28. Menurut pendapat yang paling kuat, huruf hijaiyah itu 28 huruf. Ya, 28 huruf. Dan 28 huruf itu dibagi menjadi dua. 28 bagi 2 berapa? 14. Maka dalam huruf-huruf hijaiyah itu ada 14 huruf yang dikenal dengan huruf qamariyah. Ada 14 pula huruf yang dikenal dengan huruf syamsiyah. Ya, nanti akan kita bahas. Contohnya begini ya. Ini kan tadi contoh asyamsu alif lam apa? Syamsiyah. Di antaranya berarti huruf shin. Huruf shin itu huruf apa? Huruf syamsiyah. Kalau ini al-qamaru alif lam apa? Qamariyah. Berarti huruf qaf. Huruf qaf itu huruf qamariyah namanya. Satu. Huruf syamsiyah ada 14, huruf qamariyah juga ada 14. Totalnya huruf hijaiyah itu 28. Kalau ada nama orang Abdun tambah kalimat somadun. Somadun masukkan alif lam menjadi apa? Al-somad atau as-somad? As-somad. Berarti yang benar Abdus Somad atau Abdul Somad? Abdus Somad. Nah, ini nanti kita akan belajar, insyaallah akan datang pembahasan mana-mana saja sih Ustadz yang dia itu alif lam syamsiyah, mana-mana saja huruf yang dia itu termasuk qamariyah. Nanti akan kita bahas insyaallah taala, itu tertera di halaman ke-19. Biidznillah taala insyaallah akan kita bahas ya. Semoga Allah mudahkan kita. Baik, kesimpulannya di pelajaran ketiga ini yang perlu dibahas itu ada berapa? Dua kan? Yang pertama pembahasan tentang alif lam pembahasan nakirah dan nanti ini perlu nih kalau antum ngajarin orang nanti harus dibahas poin-poinnya ini. Yang dibahas dalam pembahasan ini apa saja? Ya. Yang dibahas dalam pembahasan ini apa saja?
Yang pertama pembahasan nakirah ma'rifah, itu jelaskan sedikit saja singkat, nggak usah terlalu panjang. Yang kedua yaitu apa? Tentang alif lam tadi, syamsiah dan qamariyah. Baik, sekarang saya tanya ini. Tentang pembahasan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah semuanya sudah paham belum ini? Hah? Sudah paham ya? Kalau nakirah ma'rifah juga semuanya sudah paham. Kalau sudah paham ya, kita akan lanjutkan ya pembahasan berikutnya. Baik, berikutnya kita baca dari penjelasan beliau di sini kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipaparkan. Ya, kalimat-kalimat yang dipaparkan di sini. Seperti biasa, semuanya mendengarkan kemudian ikuti. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Ya, artikan semuanya. Pulpen itu maksur. Maksur itu artinya patah. Kosakata baru, silakan dimasukkan di kumpulan kosakatanya. Di kumpulan kosakatanya. Ya. Al-qalamu maksurun. Pulpen itu patah. Lihat gambar pulpen patah itu. Pulpen yang patah. Ini ngeri ya kalau ada pulpen patah itu. Diapain itu pulpen? Tapi dulu ada zamannya itu waktu saya sekolah itu dijepit antara jari manis dengan jari telunjuk pulpen itu, kemudian jari tengahnya ditekankan ke lantai sehingga patah. Kalau patah berarti kuat tangannya. Ya, dijepit. Antum paham begini? Jepit seperti ini. Begini ya, dijepit. Kemudian disimpan di meja, nanti ada yang pukul. Kalau patah pulpennya, berarti kuat tangannya. Kalau tangan yang patah, berarti tidak kuat tangannya. Ini al-qalamu maksur. Ya, masih ada yang seperti itu kayaknya. Zaman sekarang juga masih banyak itu. Saya ngajar di sekolah itu anak-anak banyak juga yang seperti itu. Masih ada. Al-qalamu maksurun, pulpen itu patah. Maksur artinya apa? Patah. Sekarang perhatikan, al-qalamu artinya pulpen kan? Ya kan? Tapi kenapa saya tambahkan itu? Kalau kita bilang misalnya al-qalamu maksurun, pulpen patah. Yang mana lebih enak didengar? Pulpen patah atau pulpen itu patah? Pulpen itu patah. Supaya jelas pulpen yang mana yang patah. Oh, yang itu. Paham toh? Kalau saya bilang saja pulpen patah, pulpen yang mana? Ya kan? Masih umum kan? Makanya dijadikan ma'rifah supaya dia khusus. Bagaimana cara jadikan ma'rifahnya Ustadz? Masukkan saja alif lam. Al-qalamu. Qalamun jadi al-qalamu. Sudah? Aha. Baik, ini diantara kegunaan nakirah dan ma'rifah. Ya baik, berikutnya. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Ini al-babu berasal dari kata apa? Babun. Kalau hilang alif lamnya dia jadi tanwin kan? Babun. Kalau ada alif lamnya langsung tidak boleh bertanwin. Berarti kalau babun artinya pintu, kalau al-babu pintu itu. Lihat pintunya itu kenapa pintunya itu? Terbuka. Pintunya berarti maftuhun artinya apa? Nah, langsung masukkan di kumpulan kosakatanya. Kecuali antum tahu, tidak perlu dimasukkan. Kalau tidak tahu harus dicatat ya, wajib dicatat. Pintu itu terbuka. Sudah. Al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. Apa artinya? Al-walad al-waladu berasal dari kata waladun. Jalisun artinya duduk. Jalisun duduk. Berarti apa artinya itu? Anak kecil itu duduk. Wal mudarrisu waqifun. Ayo semuanya. Wal mudarrisu waqifun. Nah, ini apa artinya? Dan mudarris itu, mudarrisun asalnya. Masuk alif lam jadi al-mudarrisu. Dan guru itu waqifun, lawan duduk. Berdiri. Ah, kosakata baru lagi. Jalisun, waqifun. Kosakata baru. Banyak sekali kosakata baru ini. Ini mau dihafal semua. Ya, kalau yang kemarin saja tidak hafal, nah ini tambah lagi nih, tambah lagi besok, pekan depan tambah lagi. Kalau nggak dihafal, mending berhenti saja belajar. Karena memang ini akan semakin menumpuk. Ya kan? Jadi sedikit-sedikit, satu hari lima kan, insya Allah selesai bukunya, ya lumayan.
Satu pertemuan 5 kalau 100 pertemuan. Nah, itu sudah hampir semua kosakata bahasa Arab berarti dia hafal. Paham ya? Baik, al-waladu jalisun artinya apa? Anak kecil itu duduk. Wal mudarrisu waqifun, dan guru itu kalau waw kan tidak perlu dicatat ya. Wah itu artinya dan. Wah dan. Paham ya? Baik. Selesai. Ada pertanyaan? Wanya nggak usah ditulis, berarti al-mudarrisunya saja. Ya kan? Wanya nggak usah ditulis, karena waw itu biasa, Ji. Wa itu artinya dan. Antum catat isimnya saja, al-mudarrisu. Tapi harus tahu ya, al-mudarrisu asalnya apa? Asalnya mudarrisun. Paham ya? Al-waladu asalnya apa? Waladun. Al-qalamu asalnya apa? Al-babu asalnya apa? Nah, sekarang kita masuk di pembahasan berikutnya. Nomor 1, al-awwal. Semuanya, al-awwal. Yang ke-1. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Nah, ini saya lupa jelaskan juga ya, bahwa di pembahasan ad-darsus salis ini dibagi menjadi 2 pembahasan ya. Ada pembahasan-pembahasan khusus membahas tentang alif lam qamariyah. Nah, ini kita masih membahas alif lam qamariyah. Kita belum ada ketemu alif lam syamsiyah ini, kecuali yang saya contohkan tadi asyamsu. Nanti pembahasan alif lam syamsiyah itu ada di halaman 16. Alif lam syamsiyah itu nanti pembahasan ada halaman 16 di bagian bawah ya, setelah kotak al-kalimatul jadidah. Ya, setelah kotak al-kalimatul jadidah di halaman ke-16, ini ada pembahasan alif lam syamsiyah. Sudah? Nanti insya Allah ini akan kita bahas. Ya baik, kita masuk lagi tadi di tamrin ya. Yang pertama ya, ulangi lagi. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Ya, coba diartikan semuanya. Al-kitabu jadidun baru. Nah, ini kosakata baru nih. Jadidun baru. Kalau murid baru, bahasa Arabnya apa? Pelajar baru. Pelajar apa? Talibun. Baru? Jadidun. Misalnya kalau saya bilang, kamu pelajar yang baru. Bahasa Arabnya apa? Anta talibun jadidun. Kamu pelajar yang baru. Kalau saya bilang pelajar itu baru, at-talibu jadidun. Jadi jadidun artinya baru. Kalau ada merek madu al-jadid, berarti madu baru. Paham ya? Madu baru, mereknya. Baik, jadi jadidun itu artinya baru. Kalau pembaharu, mujaddid. Ya, orang yang memperbaharui, mujaddid. Seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi itu dijuluki sebagai Al-Mujaddid, pembaharu agama Islam. Bukan dia bikin-bikin agama Islam, maksudnya dia perbaharui lagi agama Islam setelah dinodai dengan TBC, takhayul, bid'ah, dan khurafat. Ya, baik. Wal qalamu, waw apa artinya waw? Dan al-qalam, ya. Jadi kalau orang Arab bilang kolam itu pulpen ya. Kalau kita kolam ya tempat berenang ya. Kalau mereka kolam itu pulpen. Wal qalam dan pulpen itu qadimun, lawan dari baru. Lama. Sudah lama. Baru lawannya apa? Lama ya. Qadim itu artinya lama. Sudah? Berarti apa? Coba ulangi terjemahannya. Kitab itu baru, pulpen itulah lama. Ya wajar saja. Kitab itu baru, kalau kitab kan ya biasanya dipakai tulis habis. Kalau pulpen biasanya masih bertahan lama dia. Baik, berikutnya. Nomor 2, as-sani. As-sani artinya 2 atau yang kedua? Yang kedua. Ini namanya bilangan bertingkat ya, bahasa Arabnya apa? Adadut tartibi, bilangan bertingkat. As-sani. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun.
Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Semuanya jangan malas bersuara ya. Itu kentara nanti. Orang yang malas bersuara saat teman-teman membaca semuanya. Nanti kalau dites dia membaca Arab gundul pasti tidak bisa. Karena malas bersuara. Tapi kalau yang rajin bersuara, pasti bisa. Insya Allah pasti bisa. Tapi kalau memang malas bersuara, saya pastikan pasti tidak bisa. Karena tidak biasa dia membaca. Baik, ulang ya. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Ini beliau berikan contoh dulu kepada kita 1 sampai 10 yang dikasih harokat. Karena nanti akan datang kepada kita yang seperti ini juga tapi tidak ada harokatnya. Makanya kalau kita biasa membaca pasti kita bisa baca walaupun tidak ada harokatnya. Tapi kalau tidak pernah membaca, hanya dalam hati membacanya, bisa dipastikan dia tidak bisa membaca. Karena memang lisannya tidak terbiasa. Baik, al-himar. Dari kata apa ini? Himarun. Masuk alif lam al-himar, nggak boleh apa himar artinya? Keledai. Keledai ini hewan yang suaranya paling buruk dari makhluk yang Allah cipta. Ya, inna angkaral aswati la sautul hamir. Dalam surah Luqman Allah sebutkan sesungguhnya suara makhluk yang paling buruk adalah suaranya keledai, himar. Seperti suara digesek. Kalau antum dengar itu langsung seperti besi digesek-gesek. Nah, itu suara keledai. Kalau tidak pernah dengar ya putar saja di YouTube bagaimana suara keledai. Kalau memang penasaran sekali bagaimana suaranya itu, kenapa bisa paling buruk, coba dengar. Ya. Pernah pernah lihat orang kerja-kerja besi, ada yang gosok-gosok besi itu, tuh udah enak sampai biasanya di hati kita sakit ya. Nah, ngilu rasanya, ngilu di hati. Ya. Baik, berikutnya saghirun. Ini apa artinya? Kecil. Al-himaru saghirun. Berarti apa? Tambahkan itu, jangan lupa tambahkan itu. Keledai itu kecil. Wow, apa artinya wow? Dan al-hisanu berasal dari kata apa? Hisanun berasal dari kata hison. Masuk alif lam menjadi al-hisanu. Enggak boleh tanwin ya. Alif lam dan tanwin itu musuh beratku. Jangan ada alif lam atau tanwin, nanti ketawa orang Arab. Ya. Orang Arab ketawa nanti dengar kita belajar seperti itu. Jadi kalau ada alif lam, hilang tanwinnya. Hisanu, al-hisanu. Kabirun apa? Kenapa kabirun bertanwin, al-hisanu tidak ditanwin? Karena al-hisanu itu pakai alif lam. Kabirun tidak pakai alif lam. Coba ulangi artinya. Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Mana sih gambar keledai dengan kuda itu di halaman berapa? Ayo, keledai dengan kuda itu di halaman berapa? Coba lihat nih. 10 atau 12? Lihat gambar kuda dan keledai itu yang mana besar situ? Keledai lebih besar. Di halaman 12 keledai lebih besar. Nah, ini kita nggak ngeliat gambar ya. Kita ngeliat realnya. Nyatanya seperti apa? Keledai dan kuda itu lebih besar mana? Lebih besar mana? Kuda. Siapa yang pernah lihat kuda secara langsung? Pergi Jene Ponto ya kalau mau lihat. Ya, Malino pun banyak. Kalau keledai, saya pernah lihat langsung keledai. Iya, di sini nggak ada kebun binatang ya. Coba nanti antum pergi ke Surabaya, di situ besar juga kebun binatang dan lengkap ya. Yang paling lengkap itu di Surabaya. Tapi kalau mau yang paling besar di Jakarta, di Ragunan. Ya, lihat kebun binatang di situ, keledai. Keledai itu agak lebih kecil dia. Tapi kuat itu ya, bisa naik 2 orang itu. Memang kecil-kecil tapi bisa mengangkut banyak orang. Keledai. Tapi jalannya agak lambat. Kuda biasanya dipakai untuk perang ya. Jalannya lebih cepat. Baik. Berarti al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Itu artinya apa? Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Baik, sekarang kita masuk di nomor yang ketiga. Di nomor yang ketiga. As-salis. Semuanya. As-salis. Al-kursiyyu maksurun. Al-kursiyyu maksurun. Al-kursiyyu artinya apa? Kursi. Maksurun tadi sudah ada? Maksurun artinya apa? Patah. Ar-rabi'. Ar-rabi'.
Ya. Kalau nama ulama Syekh Rabi' itu ba-nya yang panjang. Rabi' itu ba-nya yang panjang ya. Tapi kalau ini Rabi', Rabi' artinya yang keempat ya. Al-mindilu wasikhun. Al-mindilu wasikhun. Al-mindil berasal dari kata mindilun, artinya apa? Sapu tangan. Wasikhun, nah ini kosakata baru. Wasikhun artinya rantasa, kotor. Orang Makassar bilang rantasa, kotor. Kalau bahasa Jawanya apa? Siapa orang Jawa? Nggak ada orang Jawa? Siapa orang Jawa? Nggak ada yang orang Jawa ya? Bahasa Arab, bahasa Jawanya, Mas? Hah? Oh, Anda bisa bahasa Jawa tuh? Sama kayak saya itu. Kampung di Padang, tapi tidak tahu bahasa Padang. Baik, yang kelima. Al-khamis. Al-khamis. Al-ma'u baridun. Al-ma'u berasal dari kata ma'un. Artinya air. Air. Ma'un air. Ya. Baridun artinya dingin. Baridun dingin. Seperti di Malino, al-ma'u baridun, air itu dingin. Malino dingin airnya ya. Baik. Yang keenam, as-sadis. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Al-qamar berasal dari kata apa? Qamarun. Masuk alif lam, al-qamaru. Jamilun artinya apa? Indah. Berarti apa? Bulan itu bulan indah kah? Bulan cantik tidak? Hah? Cantik lah, makanya dijadikan perumpamaan itu. Kalau suami yang gombal istri biasanya anti kal badri, kamu bagaikan bulan purnama. Ya kan? Itu kan ungkapan-ungkapan orang Arab itu ditiru juga dengan orang-orang kita kan di Indonesia. Wajahmu bagaikan bulan purnama. Ya. Baik, itu al-qamaru jamil, bulan ya, indah ya. Baik, yang ketujuh as-sabi'. As-sabi'. Kalau baca nomor biasa kan nanti disebut ya supaya kita hafal semua. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Artikan. Al-baitu, rumah itu qaribun. Kita sudah bahas juga ini ismul isyarah lil qarib. Apa artinya itu? Qarib apa artinya qarib? Makanya orang Arab itu menyebut karib. Kalau orang Indonesia kan karib. Itu karib saya itu, karib saya. Berasal dari kata qarib. Artinya dekat. Paham ya? Karib kerabat. Karib itu qarib. Wal masjidu, dan masjid itu ba'id. Lawannya? Jauh. Ba'id sudah ada ya. An-najmu ba'idun sudah ada ya. Lewat bintang itu jauh. Baik, nomor 8. As-samin. Al-hajaru saqilun wal waraku khafifun. Itu di PDF itu kurang jelas. Ya, khafifun antum kasih harakat ya. Khafifun begini tulisannya. Tulis ya, khafifun. Khafifun. Diperbaiki aja itu kurang jelas. Ya, di PDF itu kurang jelas. Tulisannya khafifun. Diperbaiki. Dah. Ada yang tidak tahu menulis? Dilukis saja sampai sama. Kalau tidak tahu menulis, dilukis saja sampai sama intinya. Sudah? Ayo, semuanya ulangi lagi. Al-hajaru saqilun wal waraku khafifun. Ya baik, al-hajar. Al-hajar berasal dari kata apa? Hajarun. Artinya apa? Saqilun artinya berat. Makanya dalam Al-Quran, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ ثَقُلَتْ. Thaqil artinya berat. Ya, thaqil berat. Batu itu berat. Wal waraku. Al warak itu artinya kertas. Bisa kertas, bisa daun ya. Bisa kertas, bisa daun. Tapi di sini kertas ya. Wal waraku, dan kertas itu khafifun. Lawan dari berat. Ringan. Khafifun ringan. Masukkan di kosakata barunya, jangan lupa. Pokoknya kalau ada yang baru-baru masukkan langsung.
Masukkan di keranjang kuning. Apa itu keranjang kuning itu? Ya, belanja online ya. Masukkan langsung di daftar apa namanya? Daftar buku ya, kosakata barunya maksudnya. Yang ke-9, at-tasi' al-labanu harun. Al-labanu harun. Ayo sekarang saya tanya, al-labanu berasal dari kata apa? Laban, labanun. Susu fermentasi yang asam rasanya. Ya. Harun artinya panas. Berarti kalau bilang susu itu panas, apa? Al-labanu harun. Susu itu panas. Ya, ini sedikit tentang kalimat laban juga ya. Ada faedah juga ini. Bahwa biasanya orang Arab kalau menyebut laban itu susu yang ada pada wanita, ASI. Selain susu fermentasi, kemarin kita bahas tentang al-laban, susu yang asam fermentasi, susu yogurt ya. Susu yogurt itu. Ah, itu kalau beli di minimarket, supermarket ya di Arab jangan beli laban, tapi beli halib. Halibun pakai ba. Halib. Biasanya ada mereknya laban tozij, halib tozij. Beli yang halib kalau susu segar. Kalau yang laban susu yogurt fermentasi. Kalau antum mau bikin ya apa namanya? Yang buah-buah campur yogurt itu apa namanya? Salad buah. Jangan beli halib. Oh beli juga tapi sedikit dikasih. Lebih banyaknya pakai laban. Tapi ini ada faedah juga sedikit ya. Diceritakan sama guru kita ini Ustadz Ubaid. Ketika beliau di Yaman. Ya ketika beliau di Yaman. Dan Yaman ini ya bahasanya bahasa Arab. Ya beliau pernah cerita tentang permasalahan ini. Ya laban ini. Bahwa kalau orang mau bilang aku mau susu. Jangan bilang uridul laban. Aku mau susu karena susu laban itu ASI maksudnya, air susu ibu. Sudah? Tapi kalau susu yang biasanya dibeli untuk diminum itu namanya halibun juga. Paham ya? Jadi kalau laban ini bisa susu fermentasi yogurt atau ASI. Paham? Yang bilang laban ya, kalau di Arab bilang halib, halibun. Tapi wallahu a'lam kenapa Syekh di sini hanya memakai kalimat laban? Mungkin saja ada perubahan bahasa. Kalau saya lihat ya, biasanya begitu. Ada istilah-istilah yang dulu artinya begini, tapi zaman ke zaman artinya sudah berubah. Artinya sudah berubah. Bisa saja mungkin laban itu dulu dibilang susu, semua jenis susu. Ya kan? Tapi zaman sekarang dibedakan. Memang kalau antum beli susu merek laban, pasti asam. Pasti. Kalau di Arab ya, susu merek laban, antum lihat susu merek laban, asam rasanya itu. Tapi kalau mau yang tidak asam, halibun. Berikutnya, al-ashir. Yang ke-10. Al-qamisu nazifun. Al-qamisu berasal dari kata apa? Qamisun. Apa qamisun? Kemeja. Nazifun bersih. Nazifun artinya bersih. Kemeja itu baik. Ini 10. Ada berapa kosakata baru di sini? Banyak ya? Berapa yang baru catat malam ini? Berapa? Sudah berapa antum? 10 ya? 11? Ya baik. Masih ada tamrin. Berikutnya, kita beralih ke halaman 15. Ke halaman 15. Tamarinu. Harakati. Tamarinu. Apa artinya tamarinu? Latihan. Al-awwal. Iqra waktub. Semua. Iqra waktub. Ma'a dhabti. Awakhiril kalimati. Iqra waktub. Ma'a dhabti. Awakhiril kalimati. Ayo, mulai dari pertama, Akh Irwan. Ya, yang songkok merah, Akh Irwan. Baca. Itu apa tuh artinya? Iqra waktub. Iqra, ya, bacalah dan tulislah. Sudah? Ma'a. Catat artinya ma'a. Bersama. Ya. Dobeti. Menetapkan. Tahu menetapkan? Dikasih, ditetapkan. Awakhiril kalimat.
awakhir kalimat. Harokat akhir kata. Harokat akhir kata. Iya. Bisa? Tahu artinya? Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Ma'a dobti, bersama dobti, menetapkan. Menetapkan awakhiril kalimat, harokat akhir kata. Paham maksudnya ini? Kita disuruh baca dan tulis, tapi kita nggak usah baca, kita nggak usah tulis. Kita baca, terjemah, harokati. Tapi kalimat ma'adobati awakhiril kalimat, paham maksudnya itu? Apa maksudnya itu ma'adobati awakhiril kalimat? Bersama menetapkan harokat akhir kata. Di sini kan ada perbedaan antara yang pakai alif lam dan tidak pakai alif lam. Kalau yang pakai alif lam, harokatnya tidak boleh bertanwin. Kalau tidak ada alif lam, maka wajib jadi jangan lupa diharokati harokat akhir supaya dilihat tanwin atau tidak. Paham tugasnya? Karena ini Arab gundul semuanya, Arab gundul. Kita disuruh baca dan harokati harokat akhirnya lengkap. Dan terjemahkan artinya apa. Ya baik, berurut peserta, mulai dari akhirwan. Mulai, tafadhol. Masjidun. Ya, ikuti semua. Masjidun. Artinya. Masjid. Ya, ikuti. Masjid. Lanjut. Al-masjidu. Ya, ikuti. Al-masjidu. Masjid itu. Masjid itu. Ya, lanjut. Al-ma'u. Ya, Al-ma'u. Air itu. lanjut. Akhadi. Ma'u. Ulang. Ma'u. Ma'un. Ma'u. Tanwin enggak? Kenapa bisa? Karena tidak pakai alif lam. Apa artinya? Air. Air atau air itu? Air. Air. Berikutnya lanjut. Ya. Al-baitu. Semua bersuara. Ulang aja. Al-baitu. Ya. Rumah itu. Ya. Terus. Babun. Pintu. Terus. Sana. Belakangnya Akhadia. Mulai. Qalamun. Pulpen. Terus. Al-qalamu. Al-qalamu. Pulpen itu. Al-kalbu. Al-kalbu. Anjing itu. Anjing itu. Kalbu. Kalbu. Coba. Anjing. Kalbun. Kalbu. Jangan bung. Jangan kalbung. Kalbun. Kalbun. Ya. Anjing artinya. Terus. Komisun. Komisun. Kemeja. Kemeja. Terus. Waladun. Waladun. Anak kecil. Al-hajar. Al-hajaru. Batu itu. Terus. Al-waladu. Al-waladu. Anak kecil itu. Ada itunya atau enggak? Ada. Kenapa bisa ada itunya? Adaan. Masuk alif lam. Nakira ma'rifah. Ma'rifah. Terus. Himarun. Himarun. Keledai. Himaru. Al-himaru. Keledai itu. Terus. Misal. Al-hisanu. Artinya? Ayo, peserta menunggu. Artinya apa? Kuda itu. Ayo ulangi semua. Kuda itu. Kuda itu. Saya lagi. Hisanun. Hisanun. Kuda. Kuda. Jangan dibaca hisa. Al-hisanu. Ya ini antara tebal dan tipis ya. Pelajaran tajwid. Kalau dia tebal, makhrajnya sama ini. Sod dan sin. Makhrajnya sama. Tapi kalau sod, sifatnya tebal. Sin, sifatnya tipis. Hisan dan hisan. Kalau antum baca hisan, artinya kebaikan. Kalau hisan, kuda. Beda kan? Hisan, kebaikan. Kalau hisan, kuda. Sudah, berikutnya. Kita masuk di tamrin yang berikutnya. Ya. Tamrin yang kedua. As-sani. As-sani. Iqra waktub. Iqra waktu. Apa artinya ini? Baca dan tulislah. Bacalah dan Tulislah. tulislah. Ini harokat gundul nih. Silakan antum baca terjemah, kita nggak usah tulis. Baca dan terjemahkan serta diharokati dengan lengkap. Mulai dari akhirwan. Al-maktabu. Nomornya dibaca. Nomor berapa itu? Semua ikuti ya, semua ikuti. Nomornya dulu. Al-awwalu. Ya, Al-awwalu. Al-maktabu. jangan lu diikuti, lengkap pi. Jangan lu diikuti. Ya, ulangi. Al-maktabu maksurun. Al-maktabu maksurun. Ya, al-maktabu maksurun. Kan nggak mungkin
harokat lain. Karena semua yang gundul ini semua sudah ada. Semua sudah lewat ini pelajarannya. Ini tinggal pemantapan saja. Ya, arti kan? Apa artinya maktab? Nah, inilah dia nih. Menghafal kosakata. Maktab itu di halaman 5, sudah ada. Halaman 5, coba buka buku halaman 5. Kemeja. Meja itu Maksur. maksud Meja itu maksur. Apa maksur? gula, Hah? Gula? patah. Meja itu gula. Patah. Maksur artinya apa? Patah. Maksur artinya patah. Meja itu Patah. patah. Jangan antum ketawai orang ya, nanti di giliran antum. Dan ini perhatikan yang urutan-urutan ini, antum perhatikan orang baca, jangan hitung antum dapat giliran keberapa. Jangan sampai saya acak, antum rencanakan nomor 4, rupanya saya kasih nomor 8. Bahaya nanti. Jadi kalau ada yang baca, antum perhatikan saja yang baca. Jangan orang baca, antum sibuk hitung, saya nomor berapa ini. Saya sudah pengalaman ini tentang yang begini. Biasanya orang nah hitung, saya yang mana ini. Cepat-cepat tanya itu sama temannya. Apa bacanya ini? Sudah ya? Nomor 2, lanjut, samping. Akasrul. Nomornya dulu baca. Tani. Ya, ikut nih. Asani. Ya. Yang kedua. Yang kedua. Yang kedua, ya. Al-mudarrisu jadidun. Ya. Al-mudarrisu jadidun. Arti kan? Belajar itu Al-mudarrisu apa artinya? guru itu Guru itu? Kenapa guru itu? Kenapa sih guru itu? Kenapa dia? Mau diapain dia ini? Kenapa guru itu? Mau dipecat kah atau apakah? Kenapa dia ini gurunya ini? Jadid. Tadi sudah sebut. Madu al-jadid. Nah, guru itu baru. jadid artinya baru. Ulangi. Al-mudarrisu jadidun. Semua. Al-mudarrisu jadidun. Guru itu baru. Guru itu baru. Ya, nomor 3. Akhirwan. Ibnu Hakim. As-sadis. As-salis. Al-qamisu wasifun. Al-qamisu wasikhun. Wasikhun atau wasakho. Ya, kita nggak bilang wasakho. Belum ada wasakho. Yang ada cuma wasikhun kan? Baik, semuanya. Al-qamisu wasikhun. Al-qamisu wasifun. Artikan akhirwan. Kemeja itu kotor. Ya, kemeja itu kotor. Nomor 4, lanjut. Sampai belakang. Iya. Al-labanu baridun. Ulang. Ada yang salah itu. Nggak enak didengar karena salah. Al-labanu baridun. Banyak coba lihat, banyak. Banyak panjang atau pendek? Ya, panjang kan? Al-labanu baridun. Ya. Al-labanu baridun. Kalau antum baca baridun itu artinya pos. Tapi kalau antum baca baridun artinya dingin. Jadi jangan bilang barid. Barid itu ya tempat pengiriman surat, maktabul barid, kantor pos, tempat pengiriman surat. Jadi ini bahasa Arab ini memang begitu dia, beda baca, beda artinya. Ya kan? Ulangi semuanya. Ar-rabi'. Al-labanu baridun. Artinya Susu itu dingin. ya, semua ikuti. Susu itu dingin. Baik, 5 sampingnya. Al-khamis. Al-masjidu maftuhun. Al-masjidu maftuhun. Masjid itu terbuka. Ya, masjid itu. Terbuka. Terus sampingnya. As-sadis. As-sadis. Al-hajaru kabir. Al-hajaru kabirun. Batu itu besar. Batu itu besar. Terus. Ya. Apa yang ketujuh? Ya, semuanya ikuti. As-sabi'. Hanya panjang. Ulangi. Ma-nya panjang. Wal ma'u. Santai, santai, tenang. Gosok dulu dadanya.
Ya, semua ikuti. Al-labanu baridun wal ma'u harrun. Ulangi lagi. Ikuti saya. Al-labanu baridun wal ma'u harrun. Ya, sebelum belajar baca doa ya. Wahlul 'uqdatan min lisani. Ya Allah, lepaskanlah ikatan-ikatan keterbelitan dalam ucapan yang ada pada lisanku. Supaya lisan kita itu enggak terbelit-belit kalau berbicara. Baca doa itu. Doanya Nabi Musa alaihissalam. Wahlul 'uqdatan min lisani. Lepaskanlah ikatan-ikatan keterbelitan-keterbelitan yang ada di lidahku ya Allah. Baik, artinya, ayo. Biar dulu beliau terjemahkan, antum ikuti. Ya, semua. Susu itu dingin dan air itu panas. Ya. Baik. Nomor 8, lanjut. As-samin. Mana itu? Mana itu? Beda buku kah? Beda buku? Ah iya, kalau beda buku memang beda dia. Makanya kita seragamkan buku supaya nggak beda. Coba baca sesuai dengan buku yang dipakai. Ya, yang itu. Al-imam jalisun wal mudarrisu waqifun. Ya, semua ikuti. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Artikan. Imam itu duduk dan guru itu berdiri. Ya, semua. Imam itu duduk dan guru itu berdiri. Ya, imam itu duduk dan guru itu berdiri. Baik. Nomor 9. Tasir. At-tasi'. Yang ke-9. Al-qamaru ba'idun. Bulan itu jauh. Bulan itu jauh. Terus. Al-ashir. D-nya panjang. Al-mindilu. Ya. Ulangi. Al-mindilu nazifun. Ah, artinya apa? Mindil itu apa mindil? Hah? Sapu tangan, sapu kaki? Sapu tangan ya. Sapu kaki enggak ada ya. Lap kaki yang ada. Al-mindil apa? Sapu tangan. Bisa juga disapu di kaki? Bisa juga. Masa tidak bisa? Bisa disapu di mana saja, tapi memang ini khusus untuk tangan. Nazifun apa artinya? Bersih. Ada sapu tangan yang bersih? Ada sapu tangan bersih tidak? Kalau dicontohkan yang ada gambar sapu tangan kan al-mindilu wasikhun kan? Sapu tangan itu kok kotor. Kalau di sini sapu tangan bersih. Ada sapu tangan bersih? Ada? Yang mana? Asalnya bersih. Itu kan kotor kalau sudah dipakai. Baik, begitulah caranya baca kitab gundul. Berarti kalau ditanya, kok bisa baca kitab gundul? Kayak mana caranya? Ya caranya dengan dihafal. Kalau kosakatanya itu kita sudah tahu, misalnya ada tulisan alif, lam, mim, sin, jim, dal. Bacanya al-masjid. Ya kan? Nggak mungkin al-misjad, al-musjud. Pasti bacanya al-masjidu. Ya kan? Begitulah. Jadi memang dihafal. Makanya kalau kita katakan ada orang yang pandai baca kitab gundul, pasti dia tahu artinya. Karena dia bisa baca seperti itu karena dia tahu artinya. Kalau dia nggak tahu artinya, pasti nggak bisa baca. Apa bacaannya? Karena nggak tahu artinya. Tapi kalau dia tahu artinya, pasti dia bisa baca. Baridun, ma'un, harun. Pasti dia bisa baca. Sudah? Lanjut? Lanjut lah ya. Lanjut? Kita lanjut sampai al-kalimatul jadidah di halaman 16. Lanjut ya? Hah? Full memory atau bagaimana? Hah? Lanjut. Target kita sampai halaman 16 al-kalimatul jadidah supaya selesai pembahasan alif lam qamariyah. Insyaallah besok kita masuk di pembahasan alif lam syamsiyah itu di 16 halaman 16 di bawahnya al-kalimatul jadidah di bawah kotak. Lanjut enggak? Kalau antum full memori ya enggak usah lanjut. Tapi kalau mau lanjut bisa dilanjut. Lanjut tidak? Hah? Lanjut tidak? Ya ada antum. Lanjut tidak? Lanjut saja. Oh baik. Kalau kita lanjut.
Berikutnya, as-salis. الثالث Imla'il faragha. إملاء الفراغ Imla'il faragha. إملاء الفراغ Fima yali. فيما يلي Kasih harokat ya. Imla'il faragha. إملاء الفراغ Fima yali. فيما يلي Biwad'il kalimatil munasibati. وذكر الكلمة المناسبة Minal kalimatit taliyati. من الكلمات التالية Ulangi, sambil dikasih harokat. Imla'il faragha fima yali. إملاء الفراغ فيما يلي Biwad'il kalimatil munasibati. وذكر الكلمة المناسبة Minal kalimatit taliyati. من الكلمات التالية Sekarang saya tanya lagi, yakin antum mau lanjut? Langsung ragu kan? Langsung ragu? Ragu atau lanjut? Kayaknya cukup dulu. Saya lihat muka-muka ragu semua. Nggak bisa dilanjut ini. Ya, insyaallah nawasil gadan. Insyaallah kita lanjut besok. Di hari apa besok? Yaumul Arbi'a. Hari Rabu insyaallah taala. Jadi nggak sesuai target ya. Afwan ini. Karena memang kita nggak usah pakai target. Tapi ya sudah terlanjur saya buat di pelajaran hari ini halaman 14 tapi sampai 14 sampai 16 tapi qadarullah wa masya'a fa'al. Kita hanya bisa sampai halaman 15 saja. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan halaman ke-15 bagian bawah tamrin yang ketiga dan setelah itu kita lanjutkan juga pembahasan terkait dengan alif lam syamsiyah yang alif lamnya kalau dibaca nggak kedengaran suara alnya. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.